Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam YouTube channel Ramlo Official. Bagi seluruh sahabat Ram dimanapun berada, kita pada kesempatan ini akan mencoba membahas suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat Ram yang peristiwanya ini disampaikan melalui Ramlo Official, melalui WhatsApp Ramlo Official. Sebelum kami membahas atas peristiwa sahabat Ram tersebut, alangkah baiknya kami meminta kepada seluruh sahabat Ram dimanapun berada untuk jangan lupa dan jangan bosan untuk men-subscribe, like, dan men-share YouTube channel Ramlo Official untuk bisa dilihat, dijadikan referensi bagi seluruh sahabat Ram dimanapun berada. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Ramlo Official. Kami tunggu ya. Baik, sahabat Ram dimanapun berada, kali ini kita akan coba membahas atas masalah sahabat Ram yang telah kami terima melalui WhatsApp channel Ramlo Official. Salah satu sahabat Ram menceritakan masalahnya berkaitan tentang responnya terhadap panggilan WhatsApp call. Jadi dalam satu kejadian sahabat Ram ini menerima WhatsApp call dari salah satu nomor yang tidak dikenal, yang awalnya WhatsApp call ini menghubungi sahabat Ram, dan pada komunikasi antara sahabat Ram dengan nomor yang tidak dikenal ini muncullah satu adegan yang menurut undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang pornografi. Jadi singkat cerita, sahabat Ram ini menerima video call yang nomor dari video call ini menampilkan ketelanjangan, keterbukaan, dan alat kelamin. Oleh karena itu, sahabat Ram ini sekarang dalam kondisi tertekan karena ada proses pemerasan, tekanan dari pihak yang memanggil melalui WhatsApp call ini. Nah, bagaimana dari sisi hukum atas peristiwa ini? Mari kita coba membahas, dan mudah-mudahan pembahasan ini nanti menjadi referensi sahabat Ram dimanapun berada. Baik, sahabat Ram dimanapun berada, dari peristiwa yang kami terima tadi dari sahabat Ram, dapat kita bahas beberapa peristiwa pidana yang terjadi atas komunikasi yang dilakukan oleh sahabat Ram melalui video call tersebut. Apakah komunikasi dua arah antara sahabat Ram dengan pihak yang tidak dikenal tadi dengan menampilkan ketelanjangan, menampilkan alat kelamin, apakah ini masuk kategori tindak pidana? Apakah kalau masuk tindak pidana apakah yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan peristiwa tersebut? Siapa sajakah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa tersebut? Oleh karena itu, kita tetap acuannya, rujukannya adalah undang-undang. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah komunikasi itu menampilkan ketelanjangan tadi, menampilkan alat kelamin tadi, masuk kategori tindak pidana. Nah, ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hal ini bisa kita sebut, dilihat di dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. B. Kekerasan seksual. C. Masturbasi atau onani. D. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. E. Alat kelamin atau
pornografi anak. Inilah ciri-ciri ya di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dimaksud dengan hal-hal yang dapat disebut sebagai perbuatan pornografi. Dari peristiwa tersebut ini bisa dipidana dengan pasal 29 dengan ancaman pidananya paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta, paling banyak 6 miliar. Inilah yang dimaksudkan dengan pornografi. Kalau kita melihat dari sampaian dari sahabat Ram tadi, maka tindakan perilaku yang dilakukan oleh nomor yang tidak dikenal itu masuk kategori sebagai perbuatan pornografi. Pornografi yang dapat dilihat di dalam pasal 4 ayat 1 tersebut. Perbuatan ini juga dapat disebut sebagai perbuatan kesusilaan yang bisa dilihat di dalam pasal 281 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 terhadap 1. Barang siapa dengan sengaja dengan terbuka melanggar kesusilaan. 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di suatu pertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Baik, sahabat Ram dimanapun berada, dari peristiwa yang dialami oleh sahabat Ram tadi, maka dapat kita simpulkan adegan yang dilakukan oleh nomor yang tidak dikenal itu masuk kategori perbuatan pornografi dan kesusilaan. Sekarang pertanyaannya, apakah dari peristiwa yang dialami tadi, dapatkah sahabat Ram ini dimintakan pertanggungjawaban pidana dan apa ancaman hukumannya? Yang pertama, kalau peristiwa ini dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran oleh sahabat Ram dengan menampilkan wajah sahabat Ram dengan adegan yang dilakukan oleh nomor yang tidak dikenal ini dan tidak dilakukan komplain, tidak ada penghapusan, maka secara otomatis, secara sadar menyetujui peristiwa pornografi tersebut. Untuk itu makanya kami menyarankan bagi seluruh sahabat Ram dimanapun berada, apabila menerima WhatsApp yang tidak dikenal dengan dugaan perbuatan yang tidak senonoh atau kesusilaan atau pornografi yang disebut di dalam undang-undang pornografi tadi, untuk segera mereject, menghapus atau meminta yang bersangkutan menghapus dan tidak menyalahgunakan. Untuk apa? Tadi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, apabila sudah terjadi dan sahabat Ram tanpa sadar dan sudah tersimpan, terpublikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mengambil keuntungan bagi sahabat Ram, maka sahabat Ram berhak untuk memperingati. Apabila tidak diperingati, tidak bisa, maka segeralah membuat laporan ke polisi untuk menghindari sahabat Ram dimintakan pertanggungjawaban pidana dan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana kepada orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Itu langkah-langkah yang dapat dilakukan. Sedangkan apa dampak dengan tindakan yang dilakukan nomor yang tidak bertanggung jawab tadi dengan melakukan permintaan kepada sahabat Ram untuk mengambil keuntungan atas perbuatan yang dilakukan itu, maka perbuatan itu bisa disebut dikategorikan sebagai perbuatan pemerasan. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik
dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2-nya, kejahatan ini dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Nah, ini masuk kategori delik aduan. Inilah yang dapat kita sampaikan kepada sahabat RAM dimanapun berada. Kesimpulannya, perbuatan komunikasi dua arah melalui video call dengan menampilkan suatu perbuatan yang tidak etis, tidak baik, dengan ketelanjangan, menampilkan alat kelamin, itu masuk kategori perbuatan kesusilaan dan pornografi. Dapat diancam dengan tindak pidana pasal 29 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sahabat RAM yang menerima komunikasi melalui video call yang nomornya tidak dikenal, maka segeralah di-reject. Apabila sudah terkomunikasi, minta yang bersangkutan untuk tidak menyalahgunakan komunikasi tersebut dan segera dihapus. Apabila ini tidak terhindar, maka segeralah sahabat RAM membuat laporan polisi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana sahabat RAM terhadap konten yang telah terlanjur terbuat. Inilah pandangan pendapat dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi sahabat RAM dimanapun berada yang sedang mengalami peristiwa yang sama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.